Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini, mengawali hari sebelum kita beraktivitas, kita akan bersama membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat berkembali beraktivitas menjalankan segala tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Sebelumnya ya Bapa, kami juga mau membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh menerangi jalan kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap ada di dalam bimbingan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai dengan 31, kemudian ayat 37 sampai dengan 39. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan semua supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dia dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, melalui pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, kita melihat bagaimana dari para orang-orang yang mengikut Yesus, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Dalam kehidupan kita tentu ada penyebab dari orang menjadi susah percaya. Ya, kalau ke orang lagi biasanya karena pernah dibohongi oleh orang tersebut sehingga untuk yang berikutnya dia sulit untuk bisa percaya. Bisa karena ketika misalnya membeli sesuatu ternyata yang didapat tidak seperti yang dia harapkan atau tidak sesuai ekspektasinya. Kalau makanan misalnya biasanya gambarnya menarik, tapi setelah dihidangkan ternyata tidak seindah gambarnya. Susah percaya pada orang lain juga. Bisa karena merasa orang ini nggak lebih pintar dari saya. Atau melihat latar belakang dari orang tersebut. Nah, ini yang terjadi dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi. Mengapa mereka susah percaya kepada Tuhan Yesus? Penyebabnya adalah salah satunya karena mereka hanya melihat latar belakang dari kehidupan Tuhan Yesus yang hanyalah anak dari Maria dan Yusuf. Anak dari seorang tukang kayu yang tidak berpendidikan tinggi untuk ukuran pada waktu itu. Yang hidupnya biasa-biasa saja. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan orang-orang Yahudi yang ada di Bait Allah dalam rangka merayakan Hari Raya Pondok Daun yang kemudian Yesus katakan mengajar di situ. Dan ayat 15 dikatakan, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Mereka kagum dengan apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Tetapi hanya sebatas kagum dan terheran-heran saja. Bukan percaya karena melihat siapa Yesus yang mereka kenal selama ini. Jadi mereka sulit untuk bisa percaya. Bahkan ketika Yesus mengatakan siapa dirinya dan apa yang akan terjadi pada dirinya, mereka mengatakan engkau kerasukan setan. Sesuatu yang di luar pemikiran mereka. Apa yang Yesus katakan seolah-olah boleh dibilang kok ngaco banget sih nih orang. Sehingga mereka mengungkapkannya dengan mengatakan engkau kerasukan setan. Semua karena mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus seorang anak tukang kayu yang biasa-biasa saja bisa mengajar sedemikian rupa. Saudara-saudara, melalui kesaksian Alkitab, kita banyak membaca bagaimana banyak orang yang terkagum-kagum pada Yesus sehingga mereka dengan sukarela mengikuti perjalanan Yesus karena ingin mendengarkan apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Tetapi ternyata banyak dari mereka juga hanya sekedar terkagum-kagum atau terpesona dengan apa yang Yesus katakan dan yang Yesus lakukan. Tidak sampai pada percaya pada Yesus yang adalah anak Allah, Sang Mesias. Karena itu kalau kita baca di pasal 6, misalnya ayat 66 dari Yohanes ini, dikatakan banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sulit untuk percaya ketika Yesus memberitakan siapa dirinya dan apa yang akan dia alami. Di luar harapan dan gambaran mereka. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengajak mereka untuk datang kepadanya, untuk percaya kepadanya. Maka barulah mereka kalau percaya dan memang mau datang, barulah mereka akan merasakan apa yang Yesus katakan dan ajarkan dapat mereka alami. Kelegaan, kekuatan, pengertian. Saudara, sebenarnya untuk masa kini pun banyak peristiwa yang mirip dengan masa Yesus hidup. Banyak orang berduyun-duyun datang hanya untuk mendengar karena kagum. Tetapi hanya sebatas itu, mendengar dan kagum. Lalu, tetapi sungguhkah kita percaya? Biasanya sudah sampai di situ saja. Mendengar dan yang menyenangkan hati, yang menyenangkan telinga, yang mengobarkan hati pada saat mendengar,
Tetapi kemudian ketika kembali pada kehidupan sehari-hari, semua seringkali itu hilang lenyap, tidak berbekas. Dan dalam percaya kepada Yesus, bukan itu yang dimaksud. Percaya pada Dia berarti dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh keadaan kita, apapun itu, kita dapat tetap percaya kepadanya, percaya bahwa Dia sungguh dapat menjadi sandaran hidup kita, menjadi tempat di mana kita dapat menaruh harapan kita, bahwa setiap apa yang Dia katakan dan ajarkan dapat dipercaya dan pasti akan dilakukan oleh Dia. Percaya bahwa Dia yang memberi kita hikmat, yang memberikan kita kemampuan dan kekuatan dalam menjalani hidup yang tidak selalu mudah. Percaya di setiap waktu, bukan hanya pada waktu susah, tetapi pada waktu suka juga. Karena waktu keadaan baik dan berjaya, kita juga suka lupa pada Dia karena menganggap semua hasil ini adalah karena kerja keras dan kepandaian kita dalam mengelolanya, dalam menjalankannya. Lupa bahwa Tuhan yang memberikan itu semua. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita sudah banyak membaca firman Tuhan. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Mari, jangan sekedar kita mendengar dan kagum saja, mendengar janjinya saja, tetapi mari kita percaya dengan sungguh kepadanya, dan itu dinampakkan dalam seluruh perjalanan hidup kita, bahwa Dia, Tuhan kita, sungguh mengasihi dan memelihara hidup kita setiap hari. Hari ini dan selamanya, Dia yang akan membimbing kita. Percayalah, Dia akan ada bersama dengan kita. Amin. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan pada kami bahwa di dalam suka duka kehidupan yang kami alami, kami boleh dapat tetap bersandar dan percaya berharap kepadamu saja. Karena di dalam dan bersama denganmu ya Bapa, kami selalu memiliki kekuatan, kami memiliki jalan keluar sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Karena itu ajar kepada kami untuk kami dapat terus mempercayakan kehidupan kami dalam menjalani hidup ini. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk dapat menjalani dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan sepanjang hari ini. Kami mau mempercayakannya ke dalam pimpinan Tuhan, hingga kami dapat melakukannya dengan baik dan benar. Kami berdoa bagi sesama kami, saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul dengan sakit penyakit, dengan rasa duka, dengan rasa segala sesuatu yang sedang mereka pergumulkan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara kami ini. Engkau memberikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, dan Engkau juga memberikan yang terbaik dari setiap apa yang sedang mereka alami. Sehingga mereka juga boleh tetap menyandarkan, berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.